Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema yang ingin kita bahas kali ini yakni pemasteran salah, ya. Murai batu tidak akan bongkar materi. Jadi kita harus hati-hati ya untuk memasteri burung murai batu karena dampaknya domino sekali. Sebelum kita masuk topik pembahasan, kita masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini yakni pemasteran yang salah. Harus hati-hati dalam pemasteran karena pemasteran salah itu dampaknya domino sekali. Selain waktu juga tentu tenaga, pikiran, biaya itu yang akan kita korbankan. Padahal kita mungkin kelihatannya sepele hanya di pemasteran, tapi kalau ini dilakukan maka waduh ya, murai batu kita malah akan menjadi murai batu yang kacau. Kesalahan dalam pemasteran ini dampaknya eh, pemasteran tidak masuk. Satu, kalau dalam kita memasteri murai batu tapi tidak masuk, maka murai batu kita di lapangan tidak akan bisa kerja, ya. Terus apa dampak yang kedua ketika pemasteran kita salah? Pemasteran kita salah hanya mengacaukan, materi yang ada pada murai batu kita, yakni murai batu kita tidak akan membawakan lagu atau materi dengan tuntas. Nah, ini bisa, menyebabkan kegagalan kita untuk berprestasi meskipun murai batu kita kerja. Terus ada kesalahan yang ketiga, yakni pemasteran, burung yang, tidak kurang diminati oleh juri, sedangkan zaman sekarang itu juri sangat selektif sekali karena banyak banget pengurus-pengurus, murai batu yang, cerdas sekali dalam memilih masteran, yakni begitu burungnya selain memiliki volume yang tinggi, pemilihan masterannya juga cakep sekali, beda di antara yang lain. Mungkin kita dalam memasteri itu malah yang terjadi burungnya monoton. Dia mengeluarkan materi tapi hanya itu-itu saja, maka akan kalah dengan murai batu yang pembawaan materinya sampai tuntas. Nah, seperti itulah contohnya. Dalam pemasteran itu memang harus benar-benar dilihat bagaimana dengan volumenya, terus bagaimana kedekatan antara burung dengan masteran, terutama masteran yang menggunakan MP3 atau box MP3 atau rekaman tadi. Jadi untuk murai batu kita harus benar-benar dipastikan cocok dengan apa yang kita mastery atau paling tidak kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu kita agar kita bisa memberikan masteran yang sesuai dengan burungnya. Jangan sampai sudah kita masterin lama ya kan, membuang waktu tapi tidak masuk. Sudah kita masteri, burungnya malah kacau. Banyak sekali pemasteran yang salah malah bisa psikis mental murai batu kita malah yang akan kena. Burung yang tadinya vektornya bagus, kita masterin dengan pukulan-pukulan dengan volume yang tinggi, dekat pula, yang ada murai batu kita malah akan tertekan, malah, cenderung malas bunyi. Ini juga sering banget terjadi, teman-teman. Murai batu yang sebelumnya aktif bunyi, tapi setelah kita mastery dengan volume yang kencang, harapan kita volume kencang masuk ke murai batu dengan volume tinggi, itu tidak seperti itu. Kalau kita memiliki pemikiran yang seperti itu, berarti itu pemikiran yang keliru. Tidak semua niat baik itu bagus ya, dan tidak semua yang bagus-bagus itu didapatkan dengan niat baik saja. Jadi tidaklah cukup, kita juga terus harus menggali lagi sampai sejauh mana kita bisa mengenal dari karakter burung murai batu kita. Terkadang kita fokus pada burung murai batu kita saat di lomba hingga akhirnya kita protes sama juri. Kenapa muraiku kerja dari awal sampai akhir tapi tidak prestasi? Lalu sang juri menjelaskan bahwa murai kamu memang kerja dari awal sampai akhir,
tapi ada kesalahan yakni murai batu kamu kerjanya hanya satu lagu saja, tidak membawakan materi beberapa lagu. Jadi masih ada murai batu yang lain yang mampu membawakan materi dengan bagus. Itu kenapa murai kamu tidak juara. Nah, seperti itulah kiranya ya teman-teman dalam pemasteran. Untuk memasterin jangan sampai volumenya itu terlalu kencang, karena kalau volumenya terlalu keras itu akan mengganggu dari mental burung murai batu itu sendiri. Perlu dicatat dan digarisbawahi, dalam penanganan pemasteran itu juga ada ilmunya. Jangan sampai kita memasteri sehari masteran A, hari kedua masteran B, hari ketiga masteran C, ini malah akan mengganggu. Yang ada murai batu kita tidak mampu menyerap masteran tadi. Kalau murai batu kita tidak punya masteran yang diserap, masteran yang dihafal, apa yang mau dikeluarkan saat di lomba nanti. Nah, kiranya itu ya teman-teman dalam pemasteran itu harus hati-hati. Kita juga ada saran sedikit untuk teman-teman. Kalau pengen murai batunya neken lawan, murai batunya itu kerjanya ngotot dan maksimal, kurangi masa lomba. Contoh, jika hari ini teman-teman masih melombakan burung murai batunya seminggu 2 kali atau 15 hari 3 kali, 2 kali, sebaiknya teman-teman cukup kurangi saja, yakni sebulan sekali saja. Jangan sampai satu, murai batu teman-teman menjadi rusak. Kedua, habit nekennya ndak ada. Jadi kalau di lomba dia hanya sekedar bunyi dan itu sudah menjadi faktor kebiasaan atau ngunci. Nah, ini yang tidak bagus. Oleh karena itu, coba teman-teman telaah dan pahami. Kalau murai batu, ini untuk murai batu ya, bukan untuk burung yang lain. Kalau murai batu yang masa istirahatnya panjang, niscaya maka dia akan mengeluarkan bongkar materi juga bagus sekali. Tapi ketika istirahatnya kurang, dia juga akan males bunyi ya, hanya sekedarnya saja. Nah, ini yang nanti akan menjadi habit atau kebiasaan murai batu kita tidak bunyi saat di lomba atau digantikan dengan materi volume yang bagus, karena biasanya hanya volume rendah pun dia tidak jadi masalah. Nah, itu menjadi kebiasaan seperti itu. Itu yang kurang tepat. Oleh karena itu, untuk pemasteran sebaiknya ya benar-benar dipahami. Kalau bisa, kalau sudah terpantau dia hafal, masih ditambah beberapa hari baru diganti masteran lain ya. Kalau saya sendiri saya share di sini teman-teman. Untuk pemasteran saya menggunakan masteran kecil. Satu masteran itu saya gunakan dalam 2 minggu, dalam artian 15 harian. Nanti 15 hari berikutnya atau di akhir bulannya akan diganti dengan masteran yang lain. Dalam sebulan hanya cukup menggunakan 2 masteran saja, tidak jadi masalah. Ketika nanti di lomba bisa dibawakan oleh murai batu kita masteran yang tadi, maka secara otomatis dia akan menjadi materi dan murai batu kita bisa berprestasi dengan penghafalan-penghafalan tadi. Belum lagi saat kita lombakan biasanya burung murai batu yang dibawa ke tempat lomba, maka pulangnya dia akan menambah materi masteran atau jam terbangnya. Kiranya cukup ya teman-teman. Yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini ya. Salam lestari, salam prestasi. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan